Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman menulis, akhirnya live-nya diulang lagi karena tadi nggak ada suaranya. Saya coba live dulu, kemudian masuk lagi. Saya mohon konfirmasi teman-teman ya, apakah teman-teman mendengarkan suara saya atau belum. Hari ini siapa nih yang pada libur? Ya, hari ini tanggal merah ya. Nah, di tanggal merah ini siang-siang di sini lagi panas banget. Mending kita ngobrol-ngobrol aja biar lebih produktif ya libur kita. Nah, pada hari ini kita mau ngobrol bareng Mbak Nuning. Mbak Nuning itu seorang ibu yang menurut saya itu produktif banget. Wow, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum nikah atau belum menjadi ibu tuh harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, karena nanti kalau udah punya anak, teman-teman waktunya akan terbagi dan memang harus pintar-pintar untuk memanage waktu. Ya, alhamdulillah Mbak Nuning udah gabung bareng kita. Nanti kita undang, dan teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa langsung. Saya sematkan kolom komentar dulu ya. Assalamualaikum. Salam Mbak Nuning, apa kabar? Baik, KJ. Kedengeran Iya. kah suaraku aman? Iya, alhamdulillah jelas, semoga aman. Tadi udah live tapi ternyata suaranya kurang jelas, akhirnya saya keluar lagi dan masuk lagi. Iya, Kalau biasalah suaranya jelas ya itu Mbak ya? namanya teknologi ya kan? Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Teman-teman apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Hari libur nih ternyata ya Tante J ya? Iya, tanggal merah. Tapi nggak tahu nih, mungkin masih ada yang kerja ya di tanggal merah ya. Tetap Baik. semangat pokoknya ya. Tuh, harus tetap semangat. Apalagi kalau di masa pandemi banyak banget yang kehilangan pekerjaan ya, Mbak ya. Iya. Jadi kalau masih Tapi kerja, disyukuri aja. Nggak ya usah benar-benar. ngeluh, nggak usah mikir macem-macem. Kok kerjaannya tambah banyak sih? Apa sih gitu kan? Itu pilihan ya. Kalau nggak mau kerja ya udah, tinggalin aja. Kejam banget ya. Iya benar banget, benar banget. Kadang ngeluhin kerjaan di mana orang pengen kerja kayak kita gitu ya, sayang banget ya. Iya benar. Setuju. Ini suaranya jauh, siapa ya? Suara saya atau suara Manuning? Halo, aman kah? Kalau saya sih aman sih dengarnya. Mbak Nuning dengar suara saya aman ya? Ini bisa Aman deketin. kok, jelas kok Kak J. Alhamdulillah. Kak J dengar suara aku juga aman kan? Iya aman, alhamdulillah. Ini volume sudah saya besarkan kakak-kakak. Sudah full. Mbak Nuning gimana? Itu ya udah free ya kemarin ya. Iya, alhamdulillah. Lumayan Akhirnya lama ya, selama 24 tahun. Ya Mbak ya di sana 20 ya. iya, 23 tahun 4 bulan. Wah, Masya Allah. Kenapa nih Mbak Apanya? memutuskan untuk memilih yang sekarang? Kalau aku, oh suara aku katanya kecil. Kaji nggak kecil kan suaraku? Aman kan? Enggak, aman. Aman. Oke. Aku lanjutin ya. Jadi kalau aku memang entah kenapa ya semenjak aku punya Masken tahun 2009 emang udah kepikiran. Aku suatu saat kayaknya tempatku di rumah gitu loh. Pengen pengen di rumah, pengen bukannya nggak ngapa-ngapain juga, tapi pengen bekerja dari rumah. Apapun itu nantinya aku nggak tahu sih waktu itu ya kepikirannya. Pokoknya gimana caranya aku bisa di rumah gitu kan. Jadi semenjak 2009 Masken lahir, kemudian 2010 ya berarti kalau aku punya suatu tujuan, punya goalnya nanti suatu saat dengan kesiapan aku bisa di rumah, aku harus ngapain? Apa yang harus aku lakukan? Jadi mulailah dari situ tahun 2010 tuh mengembangkan diri, kayak ikut komunitas-komunitas, ikut training, ikut seminar yang sekiranya cocok dengan passion aku. Atau memang kadang-kadang dulu tuh
ya udah semua komunitas sih aku ikutin KJ, Tante J. Diikutin aja dulu karena nanti lama-lama akan mengerucut ya menurut aku ya, mana yang memang cocok dan bisa mendevelop kita, atau memang yang memang ini komunitas untuk oke, having fun gitu loh, ada manfaatnya walaupun tidak sesuai dengan passion, tapi at least memang sesuai dengan prinsip-prinsip yang lain kayak gitu sih. Dan alhamdulillah tahun kemarin 2020 berhasil ada program itu, jadi doa terus. Jadi pas umroh tahun 2016 tuh udah berdoa gitu, ya Allah kalau memang aku dan Omah Ken Ken jalannya untuk bisa lebih bermanfaat buat orang, lebih baik aku di luar kantor tapi tetap bermanfaat buat orang lain, tolong berikan jalannya gitu. Alhamdulillah, tapi lumayan cukup panjang perjalanannya ya Mbak ya akhirnya. Iya, betul. Jadi kalau orang pamannya mau pensiun, ah besok gue mau pensiun gitu, atau gue besok mau resign, tanya dulu ke diri kita, lu udah siap apa? Iya benar Gitu. Bang. Jadi malah kita pengen resign, pengen dapat sesuatu hal yang baru, malah kalau nggak siap jadi masalah baru ya Mbak ya. Nah, bener. Bukan dapat sesuatu yang Bikin baru, malah masalah. dapat masalah baru, betul. Gitu. Oke deh. Kemudian kalau nulis buku itu sebelum mulai nulis buku sebelum Mas Ken lahir atau setelah Mas Ken lahir? Sesudah, Oh, ya itu sesudah. Tante Proses J. mempersiapkan diri itu ya, Mbak Ya, ya? betul, berproses mempersiapkan diri. Dan kalau dulu sih sebenarnya kalau menulis itu bukan bukan proses mempersiapkan diri untuk apa-apa ya. Karena kalau aku mikirnya kalau untuk mempersiapkan diri tuh kayak aku dulu belajar kayak marketing online gitu kan, atau menjadi seorang public speaker, itu persiapan diri ya. Kalau menulis tuh sebenarnya itu tujuan lain. Tujuannya adalah selain ya nader, akhirnya pada saat sekarang menyadari bahwa oh gue juga punya passion menulis dan itu juga bermanfaat orang lain, tapi yang paling utama adalah bagaimana aku merekam jejak, aku memiliki suatu cerita yang ini bisa aku wariskan ke Mas Ken gitu. Jadi so simple like that gitu, gue pengen nulis tuh dulu kayak gitu dan ikut kelasnya Bunda Sophie Beatrix tuh waktu itu 2 hari kalau nggak salah harganya 250.000 Tante J. Tahun berapa itu, Mbak? Itu 2011 kalau nggak salah. 2011 di Sleepy waktu itu, di JDC ya kalau nggak salah waktu itu. Itu cuman satu ruangan gitu, waktu itu cuman ada sekitar 20 atau 25-an orang gitu ya. Zaman jadul banget kan ya, dan aku tidak 2011 itu setelah aku ikut WBT 7. Kalau sekarang kan Speak to Change ya. Habis Iya. WBT 7, terus Kak J kan juga alumni WBT ya, alumni Speak to Change ya kalau Iya. Tante J ya. Kalau aku kan WBT. Di WBT itu punya kata kunci kan. Kata kuncinya sampah jadi uang. Tapi sebenarnya aku menulisnya bukan untuk yang sampah jadi uang awalnya. Jadi pas di kelas tuh aku punya dua judul. Cerita Cinta Mami. Oh enggak, bukan Cerita Cinta Mami judulnya dulu, pokoknya buku untuk Mas Ken. Jadi jadi memang benar-benar spesifik buku untuk Mas Ken. Itu satu judul. Yang kedua judulnya Sampah Jadi Uang. Cuman di situ disuruh memilih kan. Satu dulu biar jadi gitu loh. Terus aku mikirnya apa ya kalau kayak buku Masken kan aku masih belum, udah banyak ceritanya, cuman masih belum ke mapping kira-kira mau seperti apa gitu kan. Akhirnya udah sampai jadi uang dulu yang memang ada alurnya, ada konsepnya, tujuannya gitu. Karena waktu itu 2011 itu aku udah bikin celengan Ken, udah punya Oma Ken Ken. Hmm. Jadi tujuannya adalah satu dulu ditelorin untuk jadi modul workshopnya Oma Ken Ken. Jadi buku Sampah Jadi Uang itu memang modul, kalau training dapat pelatihan membuat celengan itu dapat bukunya gitu. Sepaket. Sepaket. Udah akhirnya sepakat sama Bunda Sofia, terserah Mbak Nuni pokoknya mau yang mana dulu terserah gitu kan. Akhirnya aku memilih Sampah Jadi Uang duluan. Gitu. Itu tahun 2011, launchingnya 2012. Akhirnya Mbak Nuning tahu bahwa ternyata aku punya passion menulis nih. Itu saat saat apa dan gimana sih, Mbak?
aku tidak pernah menyadari aku punya passion menulis. Yang aku tahu gini, bagaimana aku bisa bermanfaat orang lain. Jadi aku menjadikan menulis itu menjadi satu kebutuhan aku. Jadi ya makin terasa, makin mengalir dan kayak sebenarnya kan menulis itu simple ya. Kamu harus kayak kita belajar speak to change lah, Tante J, ya nggak? Iya. Lu membangun why gitu kan? Bagaimana biar orang tuh terinspirasi untuk atau mempunyai keinginan untuk membaca buku kita gitu kan? Membaca tulisan kita, membangun why-nya, kemudian what-nya apa yang mau ditulis gitu kan. Terus abis itu ya udah diceritain aja mengalir dan itu berulang-ulang sering-sering dan sekarang kalau teman-teman semuanya lihat di IG Nuning Widowati gitu kan, aku setiap hari pasti menulis gitu dan aku kasih kode-kode itu gitu kan. Dan itu udah pernah tahun 2000 berapa ya itu aku jadi buku yang kupu-kupu cantik Tante J. Buku-buku Iya, saya cantik. punya buku cantik. Ya, kupu-kupu cantik itu hasil dari aku menulis setiap hari. Jadi setahun benar-benar konsisten aku menulis, terus aku kumpulin, kemudian aku pilih-pilih yang mana yang bagus. Karena kan kalau 365 hari, berarti kan 365 halaman ya minimal. Iya. Belum lagi kalau tulisannya panjang-panjang ya teman-teman gitu kan, 400 halaman. Kebayang dong, Tante Ci pasti udah hafal lah menulis 400 halaman, gila banyak banget gitu kan. Pilih-pilih yang memang sesuai dengan temanya kupu-kupu cantik. Bagaimana kita mengembangkan diri. Jadi sebenarnya lebih ke buku motivasi untuk remaja putri dan ibu-ibu gitu kalau kupu-kupu cantik. Gitu Kak J. Oke, jadi konsisten nulis setiap hari selama setahun, apa sih yang bikin Mbak Nuning tuh mau nulis setiap hari atau memang udah menargetkan nih buat calon bukuku tahun depan atau memang buat self feeling atau emang ya aku pengen nulis aja gitu. Pertama memang itu jadi kebutuhan. Aku memang berusaha untuk menulis karena kan itu adalah bagian dari personal branding di menulis ya. Jadi kalau lu mau kalau kamu mau orang bilang gini, kalau lu mau bilang penulis nih gitu kan, lu udah punya berapa buku gitu kan istilahnya dan apa yang sudah kamu lakukan gitu kan. Jadi salah satu tujuannya selain memang itu satu kebutuhan, kemudian memang itu untuk personal branding, untuk menulis gitu ya. Terus tujuan lainnya adalah pengen mengencourage teman-teman semua nih gitu, bahwa setiap hari yang aku tulis ini adalah hal-hal yang memang sempat mampir ke dalam keseharian aku. Jadi kalau lagi bercanda sama Mas Ken gitu kan, terus kita yang sampai guling-gulingan cekakak sebet, aku langsung merangkumnya menjadi satu insight gitu kan. Tadi ngapain ya gue sama Mas Ken? Oh, quality time. Nah, yaudah kita kasih judul itu quality time. Tulisannya ya tentang oh tadi tuh sama Mas Ken begini, terus ini, terus sebenarnya quality time tuh nggak perlu waktu yang lama gitu kan. Sebenarnya dan bisa di mana aja, mau lagi di jalan sambil nyetir gitu dia di samping aku ngobrol gitu kan, atau mungkin lagi di tempat tidur ngomong kayak gitu. Nah itu tujuan lainnya. Jadi memang benar pengen menjadi inilah inspirasi buat teman-teman sahabat-sahabat semua bahwa menulis tuh sesimpel like that gitu kan. Jadi kalau dibilang gue nggak bisa nulis Mbak, aku nggak punya passion menulis Mbak gitu, itu nggak mungkin banget ya Tante J ya. Karena kan setiap hari istilahnya kamu satu kata dua kalimat kemudian jadi beberapa kalimat di sosial media, it's writing gitu kan, itu menulis, cuman mungkin belum terstruktur. It's okay gitu kan, nanti kita bisa belajar bagaimana menstrukturkannya seperti yang tadi cara-cara aku menulis gitu kan. Dan yang terakhir memang itu jadi target sekarang, target tahunan dan akan menjadi buku-buku gitu, buku-buku ceritanya Mami gitu kan, cerita Mami atau cerita cinta Mami. Kalau cerita cinta Mami kan pasti berhubungan dengan Mas Ken gitu kan ya. Kalau cerita Mami berarti berhubungan dengan maminya gitu loh. Jadi apapun itu, insya Allah sih ini lagi proses buku untuk yang tulisan-tulisan aku di tahun 2018. Yang ini sudah terbengkalai lama banget gitu kan. Tapi ya karena memang aku agak strict untuk yang konsep yang kedua ini. Jadi yang buku motivasi kupu-kupu cantik, terus nanti sequelnya yang ini sekarang lagi proses
aku lagi finishing editingnya dulu, itu aku agak strict dengan mau apa ya sesuatunya gitu. Dan insya Allah nanti ada materi menulis juga di situ gitu kan. Jadi buat nanti aku membuat kelas-kelas menulis gitu Kak J, Tante J. Eh, Waktu buku pertama nih, Mbak Nuning, kan Mm-mm. pertama kali buku pertama itu adalah Sampah Jadi Uang ya. Ya betul. Setelah berhasil menerbitkan buku pertama, kesan apa sih yang Mbak Nuning rasain gitu setelah buku pertama terbit? Oh ya kesannya tuh seneng banget sih Kak J, Tante J. Cuman waktu itu tuh kayak yang aku kan orang thinking ya, orang yang konsep banget ya. Dan aku tuh biasanya orang yang seremonial. Ya nggak sih? Apa sih pengen sesuatu tuh yang wow gitu loh. Karena bagi aku itu achievement, itu suatu prestasi gitu kan. Gue bisa bikin buku loh, aku bisa bikin buku loh gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu kita nggak ada seremoni. Cuman aku inget banget buku pertama itu aku kerjakan di Telkomsel ya teman-teman semuanya. Jadi aku alumni Telkomsel. Jadi kalau ada teman-teman Telkomsel yang ada di sini, selamat jumpa aku lagi gitu kalau yang ngeliat aku di live ini. Jadi pas dulu itu Telkomsel buku itu launching, tau gak sih KJ itu ceritanya seru banget. Jadi Gimana? waktu itu kan kita kan waktu itu dibantuin sama Bunda Sofi sama agensinya Bunda Sofi kan. Nah, dapet penerbitnya itu di Surabaya. Nah, ternyata mereka cetaknya di daerah Jakarta, di Ciledug gitu kan. Waktu itu bukunya mendekati proses ready, di kantor aku itu ada Knowledge Festival. Nah, Knowledge Festival ini kita harus mengirimkan hasil karya seni kita, artikel-artikel kita, tulisan kita, mau jurnal, kayak mau apapun, mau buku, monggo gitu kan. Baik itu yang di launching eksternal maupun di launching internal. Nah, itu ngepasin banget, aku bikin sampah jadi uang kan. Akhirnya aku kirim tulisannya dan karena udah memang udah siap ya sebenarnya tinggal aku nunggu barangnya itu ready gitu kan. Layoutnya udah segala macem, aku kasih sampulnya, covernya kan, udah segala macem. Dan ternyata juara Kak J. Masya Allah. Nah, juara. Jadi di Knowledge Festival Telkomsel tuh aku juara buku sampah jadi uang itu. Kemudian bingung, panik. Orang HRD malam ngasih tahu kan. Kan sebenarnya belum dikasih. Jadi surprise-nya sebenarnya surprise yang udah tertata. Harusnya kan surprise besok ya. Pas pengumuman. Cuman Iya. karena mereka minta, ada nggak Mbak Nuning bukunya? Satu aja udah ready. Karena mau kita pajang di kayak mereka bikin booth gitu kan, dipajang di booth. Aduh gue panik dong malam-malam. Terus tau gak sih sampai dari koordinasi sampai sore sampai malam jam 10 malam, terus akhirnya penerbitku bilang Mbak Nuning itu bukunya udah di Ciledug karena ternyata percetakannya di Ciledug. Udah gitu delalahnya ya inilah kuasa Allah ya. Allah tuh maha baik banget sama aku. Jadi ternyata orang HRD yang nelpon aku itu Om Choi, kalau ada di sini Om Choi, Om Choi join, kalau join pasti dia ini deh inget gak ya? Om Choi itu rumahnya di deket si percetakan itu KJ. Gitu. Nah, jadi mereka si aku koordinasi sama penerbitku yang di Surabaya minta tolong. Di situ ada siapa? Mbak, nggak ada, cuma satpam doang. Dia bilang gitu kan. Ya udah satpamnya bisa nggak minta tolong? Oh yaudah deh dikasih kita siapin satu pack yang isinya 25 pieces, 25 eksemplar. Itu nanti disiapin di satpam. Ada yang bisa ngambil nggak pagi-pagi? Secara acaranya kan pagi kan, jam 8 Pagi. pagi. Jadi akhirnya aku koordinasi sama Om Cho itu tengah malam. Om Cho lu bisa nggak ngambilin buku gue tuh ternyata di sini-sini. Ah, deket Mbak itu sekalian lewat kantor. Diambilin dong sama dia. Alhamdulillah. Jadi udah jadi cerita ya kayak begini. Itulah maksudnya kita nggak tahu apa itu. Jadi nggak, kalau aku ingetnya gue nggak ada seremoni launching, tapi akhirnya jadi launching beneran yang kayak gitu gitu kan. Iya. Baru inget pas ditanya Kak Jenny, karena aku ingetnya gue nggak pakai launching gitu kan. Jadi akhirnya dibawa ke kantor gitu. Jadi di acara di Knowledge Festival itu aku dapet juara itu gitu. Dan dapat hadiahnya lumayan. Ya. Tahu nggak teman-teman aku dapat hadiah berapa? Dapat apa? Zaman dulu. Zaman dulu aku dapat uang 15 juta.
Masya Allah. Alhamdulillah. Senang banget ya. Tapi uangnya nggak boleh diuangkan, nggak boleh dibuat cash, tapi dibuat training gitu. Oke. Gitu Senang ceritanya. banget. Udah buku lahiran gitu ya. Dikasih Heeh, hadiah sebagai juara. Masya Allah. Terus betul. untuk proses publishing buku pertama itu memang apa ya? Udah kerja sama-sama penerbitnya atau Mbak Nuning mengajukan dulu ke beberapa penerbit atau gimana Mbak? Enggak. Oh, maksudnya penerbitnya itu publishingnya kan memang udah di lewat agensinya Bunda Sofi KJ. Oh, oke, udah dibantu Bunda Sopi ya. Assalamualaikum Ibu Nuning, boleh gabung ya? Kak Fajri boleh, silahkan. Kita ngobrol rame-rame di sini. Iya, jadi memang kan Bunda Sofi bilang pada saat kita setelah kelas penulisan yang tadi aku bilang itu loh Tante J, Ya. itu nanti beliau akan masuk ke agensinya beliau dan beliau sama timnya yang akan presentasi ke penerbit gitu. Jadi makanya Bunda kan base campnya waktu itu di Surabaya kan, makanya dapat penerbitnya di Surabaya, alhamdulillahnya gitu. Masya Allah. Terus Jadi selanjutnya semua buku. semua ya semua yang kayak distribusi, yang penjualan itu penerbit, udah. Kita udah terima beres aja ya Mbak ya. Iya betul. Terus selanjutnya nih Mbak, berapa lama nih untuk buku kedua terbit dari buku pertama? Buku pertama itu tahun 2012. Buku kedua itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? Aku jadi lupa. 2013 atau 2014 ya? 2 tahunan sih Kak, kalau nggak salah. Karena Itu kan yang memang, kedua cerita Momi ya? ya. Jadi yang pertama ini kan 2012 pun udah bulan Oktober kan. Oktober 2012 itu launching bukunya sama Oma Ken Ken. Aku bikin Oma Ken Ken satu rumah jadi satu rumah gitu. 13, 14, 2014 tuh kalau nggak salah aku udah proses eh, kasih final final editing buku aku. Launchingnya di Februari 2015 kalau nggak salah. 2 tahun berarti, 2 tahunan. Karena kan memang proses mengumpulkan kayak itu kan babak cerita tentang Mas Ken ya dari 0 sampai 7 tahun gitu. Masya Allah. Jadi memang Mas Ken itu adalah apa ya yang benar-benar menginspirasi Mbak Nuning untuk nulis. Iya, Masya bener. Allah. Jadi memang walaupun tadi cikal bakal buku pertama itu lahir di WBT 7 di Wannabe Trainer 7, tapi memang sebenarnya awalnya inspirasi untuk kenapa aku ikut kelas menulis itu sebenarnya aku pengen menulis buku untuk anak, buku untuk Mas Ken gitu. Cuman akhirnya ya gitu kayak selip-selipan gitu loh Kak Ji. Jadi ya udah akhirnya yang ditulis sampah jadi uang dulu gitu kan. Nanti habis itu baru lanjut yang parenting. Nah, cerita cinta mami cerita cinta mami pertama pun waktu itu Bunda Sofi yang agensinya juga gitu. Dan akhirnya karena waktu itu aku nggak tahu deh prosesnya seperti apa, dapat penerbitnya Transmedia Pustaka yang di Jakarta yang di Ciganjur. Yang kupu-kupu cantik juga ya Transmedia ya Mbak ya? Ya, semua buku aku sekarang sama Transmedia. Masya Karena Allah. kayak sama Transmedia tuh 4 buku. Jadi 4 buku aku udah di-handle semua sama Transmedia. Jadi kayak mereka tuh udah yang aku tuh kayak penulis yang udah karakternya sesuai sama mereka gitu. Jadi aku biasanya ngajuin gitu kan, ngajuin untuk naik cetak dan aku sama editornya tuh udah klik. Yang editor yang megang aku tuh satu orang doang, Tante Intan namanya. Jadi Tante Intan itu yang udah ngeklik sama aku maunya begini, dia udah tahu bakalan Mami tuh maunya apa gitu kan. Jadi aku udah nggak pernah cerewet ya, maksudnya dalam artian ini naskahnya lu ajuin ke ini ke apa atasannya dia gitu. Kalau udah oke, go or no go gitu. Kalau go ya udah kita proses lagi untuk finalisasi kayak gitu. Masya Allah. Terus tadi Jill lihat di feed Instagram Mbak Nuning itu ada postingan buku anak ya kalau nggak salah. Itu buku dari Mas Ken dari sekolah atau gimana Mbak? Keren Oh, banget ya. oh iya teman-teman, Aku jadi bakar kalau nggak salah. gimana?
Ya yang Abu Bakar ya. Apa sih Heeh, judulnya? Iya iya ya, itu kelas kelas Abu Bakar. sama Abu Bakar. Nah Oh ini iya. aku bawa aja nih. Ini Tuh kan, keren banget. Jadi tuh sekelas Mas Ken, Mbak Nuning atau gimana? iya. Jadi ini buat cerita teman-teman. Sebenarnya ini juga kayak Kak J, Tante J ini juga salah satu orang yang menginspirasi aku nih teman-teman gitu ya. Karena Kak J ini tuh bukunya udah banyak, Tante J ini bukunya udah banyak banget gitu ya, udah seratusan lebih ya gitu kan. Nah, kalau aku kan yang benar-benar buku published by myself gitu ya, maksudnya ditulis sama aku sendiri itu 5 buku kan. Sampai Jadi Uang, Cerita Cinta Mami pertama, kemudian ada 3 Tabungan Cerdas Anak, ada Kupu-Kupu Cantik, sama Cerita Cinta Mami yang kedua. Nah, terus habis itu aku punya buku yang barengan sama komunitas. Ada Adaptive Learner, itu yang semua isinya para trainer di Academy Trainer. Kemudian yang ketujuh ada buku Ketika Slide Berbicara, itu komunitas komunitas melukis slide. Nah, setelah itu kita sekarang lagi bikin buku Keajaiban Cinta itu barengan teman-teman alumni Academy Trainer yang sama sama Tante J juga ya, kita satu Iya, grup ya. satu buku ya. Buku ke-8 nih gitu kan. Kemudian kalau yang tadi Tante J bilang ini buku kelas Abu Bakar. Kemudian ini juga buku 3 Ali. 5 Ali. Ini yang aku bawa ke sini karena lainnya ada di kamarnya Mas Ken. Ini kebetulan kemarin dia habis lihat-lihat sendiri. Jadi ini ceritanya tuh isinya nih. Tuh, ini cerita-cerita tentang anak-anak gitu ya. Ini dengan konsep yang tulisan mereka dijadikan buku langsung. Jadi aku tinggal scan sama tinggal isi materi. Kalau yang ini juga tulisannya teman-temannya Mas Ken semuanya. Nih, tuh tulisannya teman-teman Mas Ken semua nih. Tuh, itu ya. Nah, ini dijadikan buku KJ. Jadi gini, aku baru baru mulai menulis untuk Mas Ken, terutama untuk teman-teman kelasnya, itu pas Mas Ken kelas 3 SD. Masya Allah, masih jauh banget ya. Iya, jadi kelas 3, enggak, jadi setiap tahun dia punya buku. Oh, Masya Allah. Jadi kelas 3 SD, kelas 4, 5, 6. Kelas 1 sama kelas 2, maminya belum kepikiran. Maminya waktu Iya. itu masih mikirin buku cerita cinta mami kan, yang 2015 dia masuk SD kan launching buku cerita cinta mami pertama kan. Kemudian kelas 2 tuh masih belum kepikiran. Di kelas 3 baru mulai mikir apa ya yang aku bisa perbuat untuk membuat satu warisan, satu legacy buat aku sendiri maupun satu legacy buat Mas Ken dan teman-temannya. Jadi bukan hanya Mas Ken dan Mas Ken saja, tapi satu legacy buat Mas Ken dan teman-temannya, bagaimana biar mereka sejak kecil juga merasakan menjadi seorang penulis. Gitu. Ya. Tujuannya itu kelas 3 SD. Jadi kelas 3 itu bukunya konsepnya cuman buku ada biodata mereka sama tulisan tuh cuma dikit banget karena kan masih kecil ya, masih kelas 3 SD ya. Sama ada foto-fotonya mereka sama foto family. Jadi lebih ke konsepnya konsep family. Jadi mereka tahu bahwa oh ini keluarga aku gitu kan. Oh ini Mas Ken tuh hanya satu gak punya saudara, anak tunggal gitu. Jadi teman-temannya kita saling mengenal di dalam buku itu gitu kan, biodatanya di situ. Nah, di buku kedua yang kelas 4 dengan konsep yang lebih aku kasih challenge ke mereka untuk menulis dengan aku kasih tema. Warnanya bukunya warna kelas 2 tuh warna biru. Kelas 3 warna hijau, kelas 3 warna hijau, kelas 4 warna biru kecil. Nah, itu dengan konsep mereka aku kasih challenge 2 pilihan temanya tentang sekolahku atau tentang liburanku. Jadi mereka nulis bebas, 1 lembar gitu, dijadiin buku gitu kan. Jadi mereka punya kenang-kenangan nih gitu kan. Terus ini yang kelas 5. Ini kelas 5 Ali nih. Ini 5 Ali kalau mau lihat ya teman-teman ya. Nih, ini bukunya benar-benar tulisannya mereka. Oh, Masya Allah. Jadi di-scan gitu ya. Ya, jadi di scan. Nih tulisannya mereka nih. Tuh. Wah, kelas 4 SD, kelas 5 SD tuh ya. Kelas 5 SD. Ini Mas Kendra nih. Ini Mas Ken nih. Ini Mas Ken, ya. Terus ini fotonya dia, nanti bisa ditulis-tulis di bawahnya nih. Kalau teman-temannya mau cerita tentang Mas Ken, dan ini tulisannya Mas Ken. Ini konsepnya kenapa
Aku minta mereka menulis dalam satu kertas A4, terus nanti aku scan dan mereka boleh kasih warna-warni segala macam karena aku di situ pengen mereka tahu tulisan kelas 4 gue itu dulu kayak apa. Gimana? Wow, Nggak itu boleh, bekas banget, berkesan banget pasti. dan nggak boleh dibantuin sama orang tuanya kan. Iya, Bodoh, mau coret-coretan doang kayak mau cuma satu coretan silahkan. Tapi aku kasih tema juga. Mereka harus bicara tentang gimana gurunya, gimana sekolahnya, gimana sahabatnya di sekolah. Jadi tulisannya sama, cuman mereka nulis sendiri. Dan ini juga pada suka banget ya, Mas Ken ngeliat ini. Gurunya juga ikut menulis. Jadi aku selalu iya, melibatkan guru wali kelasnya. Dan yang terakhir ini kelas 5, ini kelas 6. Kelas 6 karena udah gede, konsepnya lebih benar-benar kayak buku KJ. Jadi iya. mereka bikin tulisan pidato tentang pandemi. Semua Oke. temanya sama. Tentang pandemi, tentang PJJ selama pandemi, temanya itu, judulnya bebas, mereka pokoknya itu suruh nulis berapapun gitu. Dan itu menjadi tugas sekolah juga sebenarnya. Jadi aku ngambil dari tugas sekolah. Alhamdulillah. Nah ini menurut aku jadi bukan legacy aku sendiri, teman-teman gitu ya. Jadi bukan legasinya Nuning Widowati juga gitu. Aku di setiap buku aku biasanya kasih sambutan. Di sini aku juga kasih sambutan ada gitu di buku yang ini yang kelas 6 Abu Bakar gitu ya. Karena aku juga korlasnya kan, koordinator korlas kan di kelasnya Mas Ken yang kelas 6. Jadi aku kasih sambutan juga gitu. Jadi ada tulisan juga, ada materi tentang pandemi. Nah, yang buku kelas 6 ini lebih keren menurut aku, lebih keren dan lebih powerful menurut aku. Jadi selain ada kisah mereka, pengalaman mereka tentang PJJ tentang pandemi, ada juga materi tentang pandemi gitu. Jadi itu menjadi legacy buat aku, warisan, kemudian bisa jadi legacy juga buat teman-temannya Mas Ken dan Mas Ken bahwa mereka sudah menjadi penulis cilik gitu. Masya Allah, Ini di seru banget. belakangnya mereka semua juga nih KJ. Iya, ada nama-namanya ya. Gitu. Jadi karena aku melihat gini, kalau aku nggak paksa sih orang tua untuk beli atau enggak, tapi rata-rata orang tua beli karena aku nggak bener-bener nggak ngambil untung sama sekali, nggak ngambil untung buat cetak, buat ngedit gitu kan, itu semua tim aku aja. Jadi mereka cuman benar-benar ongkos cetak. Kaji tau lah, Tante J tau lah. Kalau ongkos cetak cuman 30 eksemplar, 35 eksemplar dengan ada warnanya, ya taruhlah jatuhnya sekitar 140.000, 150.000 kan gitu. Kecuali kalau banyak sekalian gitu harganya pasti lebih murah gitu. Tapi ya itu gitu. Aku share ke orang tua, mau pada beli nggak, mau pada ikutan nggak? Kalau mau, monggo. Karena kalian cetak atau nggak cetak, aku tetap buat. Iya. Karena bukan buat siapa-siapa, buat anak aku. Mau ikut Dan sekalian gak nih gitu ya? betul. Dan rata-rata sih kalau dari kelas 3 sampai kelas 5 kemarin beli semua Tante J. Cuman yang kelas 6 aku kan nggak bisa memaksa ya karena dengan kondisi pandemi kayak begini ya. Jadi dari 33 siswa kemarin sih yang beli maksudnya yang ikut cetak 23 anak gitu. Karena kalau aku bilang mereka nggak cetak, aku bilang rugi banget sih. Iya, benar banget. Karena kenapa? Kalau anak kecil kan gini ya Tante J. Mungkin nanti Tante J kalau si Adi udah agak gede nih ngerasain. Mereka tuh kayak nggak peduli pertamanya. Bener gak? Iya. Apaan sih gitu kan? Apaan sih? Tapi percaya nggak? Mas Ken itu sampai sekarang dia nyari loh. Mami, buku aku yang warna hijau mana yang kelas 3? Dan dia hafal biasanya. Lupa-lupa dikit. Mam, yang buku aku yang kelas 4 tuh warna apa ya? Gitu kan. Biru. Oh, ada mana di biru? Ada di rak buku Mas Ken. Jadi aku cuma simpan di sana kan. Ada di rak buku Mas Ken gitu. Dia cari, nanti dia baca-baca. Dia ketawa-tawa ngakak. Ya ampun, ini dia kemarin nulis kayak begini, Mam. Kocak banget sih. Nah, ya kayak gitu-gitu. Kangen dia bisa melepas rindu. Nah, kan itu jadi kenangan ya. Jadi Iya. memori. Yang makanya tadi aku bilang, menulis itu adalah kita merekam jejak. Gitu loh. Kita jadi tahu gitu kan. Kayak ini gitu kan, buku yang kelas 5 itu dicari juga terus sama dia. Makanya kenapa dua ini ada di kamar aku, ada di ruang kerja aku. Dia biasanya abis baca dia taruh di meja kerja aku. Dia titip di meja kerja aku gitu kan. Mas ngapain ngeliat buku ini? Nggak, aku lagi pengen nyari tuh waktu itu siapa ya gitu, Mam. Nulis apa ya? Ini ya ampun jelek banget ya tulisannya, parah banget nih. Kayak gitu-gitu dia bercandain. Ini kok tulisannya kayak begini doang sih? Cuman beberapa kata doang. Emang nggak bisa ya nulis pakai kata-kata? Emangnya dia gitu. Kalau dia kan biasa ngeliatin aku kali ya. Iya.
Jadi kayak tadi aja dia nanya, Mami mau live sama siapa? Mau ngajar siapa? Gitu. Nggak ngajar, mau live sama Tante J. Oh ya, materinya tentang apa? Dia udah ngomong gitu, Tan. Jadi materinya tentang apa hari ini IG live, kata dia gitu. Tentang menulis. Oh, tentang buku-buku Mami, kata dia gitu. Iya, gitu. Jadi itu teman-teman gitu. Jadi kalau memang bahkan sekarang karena aku bikin-bikin kayak gini nih kayak Tante J, ini kan jadi kayak portofolio kita juga ya. Jadi aku Ya. punya menelurkan buku juga, bukan buat kepentingan aku juga sebenarnya, buat anak-anak nih. Mulai kelas 1 SMP, nanti juga aku akan menulis lagi buat kelasnya dia. Jadi orang tua yang udah tahu aku, yang sekelas sama aku, terus pisah, mereka langsung gini, ya nggak dapet buku lagi deh. Ikutan dong, bisa dibuka untuk kelas lain gitu. Itu pernah Tante J, aku waktu kelas 5, aku tawarin kelas lain, mau nggak? Aku bilang gitu, tapi kumpulin ya materinya, karena aku nggak ada di kelas mereka kan. It's quite challenging buat kita kalau kita nggak ada di kelas itu, gitu loh. Susah narik-narikinnya, ya kan? Akhirnya ya udah batal, yang jadi ya kelas masken aja, gitu sayang. Jadi menurut Mbak Nuning tuh memang untuk menjadikan buku sebagai legacy itu bukan harus kita jadi seorang penulis ya. Siapapun bisa gitu punya legacy berupa buku ya Mbak ya. Iya, betul. Bisa banget. Jadi kalau orang mungkin gitu, kalau suruh menulis kan kita kalau penulis kan dituntut ya Kak J ya, Tante J ya. Kayak aku kan pastilah nih kayak yang aku lagi finalisasi editing nih minimal di 150 halaman kan. Menulis 150 halaman untuk menjadi satu buku gitu kan. Mungkin teman-teman pada bilang, ya ampun 150 halaman tuh nulis apa ya? Gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya bisa sekarang yang kayak tadi buku 3 aku sama yang tadi yang terakhir kita mau bikin yang kayak Chicken Soup Keajaiban Cinta. Yang adaptive learner sama yang tadi ketika slide berbicara itu kan kita 140 trainer. Yang ketika slide berbicara itu kalau nggak salah 70-an deh. 70-an alumni melukis slide-nya Bang Andi Sukmalubis itu menulis di situ. Makanya dia bukunya lebih tebal gitu kan, 250 halaman ya kalau nggak salah, 250 halaman. Jadi bisa aja gitu berkumpul sama teman-teman yang memang memiliki topik yang sama atau memiliki tema yang sama. Kalau masalah judul itu gampang. Judul belakangan biasanya, tapi temanya sama. Dengan tema yang sama, jadi ini atau sekarang mungkin modelnya banyak teman-teman yang menulis buku antologi ya, Tante J ya. Jadi ya, kayak bareng, nulis bareng. Kayak di Nulis You ini juga mungkin yang kayak waktu itu Tante J, aku sempat ada tulisan aku masuk di buku yang hijau itu kan? Iya. Padahal cuma quote doang, apa sih tulisan coret-coretan doang ya waktu itu ya. Nah, yang kayak gitu, kayaknya di Nulis You ini juga mengakomodir itu ya? Iya, jadi setiap minggu itu dengan tema yang berbeda gitu loh Mbak Nuning. Jadi kadang misalnya temanya tentang super wife nih, yuk yang para istri ngumpul gitu kan. Terus temanya nanti super mom, yuk yang udah jadi ibu kumpul kita nulis bareng gitu. Kalau sekarang lagi temanya tentang kerjaan. Jadi cerita tentang challenge-challenge yang kamu dapetin selama kerja gitu. Oh iya. Jadi tapi maksud aku nanti bakalan dijadiin buku juga gitu ya? Iya, nanti dicetak Mbak Nuning. Oke. Nanti dicetak, kita jual bareng-bareng. Terus dicetak deh. Nah, jadi sistemnya pre-order. betul. Nah, kalau nyetaknya juga banyak kan pasti ininya lebih hemat ya? Iya. Tapi itu tadi sih Mbak Nuning nulis kayak gini tuh masih ada penulis yang dia udah ikutan nulis ya, tapi dia nggak mau pengen punya bukunya gitu loh. Jadi kita sayang banget ya kayak kata Mbak Nuning kan ya, ada yang ikutan dia nggak, dia bakal nyesel banget nih. Nah, terus kalau stoknya udah habis, dia nggak bisa pesan lagi, dia baru pengen pesan gitu kan. Jadi ya bisa nyesel dong.
itu kan lucu juga ya. Maksud aku ya kalau sekarang sih aku tidak, tapi bagi sebagian orang tua murid kemarin yang udah deket sama aku ya, mereka bilang, ih sayang banget ya mami, emang itu nggak diwajibkan sama mami, nggak bisa. Kalau aku mewajibkan aku kayak maksa gitu kan, karena ini kan bukunya anak-anak. Kalau menurut aku kenangan gitu. Ya alhamdulillah aku masih bikinin gitu loh Tante J gitu ya. Bukannya sombong ya gitu istilahnya. Dan aku tidak akan melayani lagi untuk cetakan-cetakan selanjutnya karena Iya, kan bener banget. udah sekalian gitu, dan harganya 140.000, 150.000 itu dengan 30 eksemplar. Kalau aku cuma cetak 1 atau 2 itu 200.000. Iya. Terus Karena juga aku berwarna kan. betul, karena aku kan selalu bikin dummy, bikin satu dulu, dan itu aku bayar sendiri gitu ya, istilahnya memang buat contoh untuk orang tua. Ini loh jadinya kayak gini gitu. Jadi mereka nggak ngawang-ngawang. Bukunya kayak apa sih, bentuknya kayak apa sih? Sebenarnya enggak, karena aku udah bikinin contohnya, baru aku share gitu. Yuk harganya segini, ini contoh bukunya kayak begini, harganya sekian. Kebayang kan dari 150.000 sama 200.000, bedanya 50.000 sendiri. Dan aku udah nggak mau cetak-cetak lagi kalau pamannya ini gitu loh. Dan harganya jadi Jadi, mahal lagi dong kalau dia request cetak betul. lagi. Jadi sayang ya, sebenarnya kalau teman-teman di Nulis You ini udah punya tulisan di dalamnya, terus merasa ini bukan buku gue. Ih Aduh, salah, sayang banget gitu loh. Karena kalau zaman dulu kita bilang penulis, itu kan penulis bener-bener satu buku kayak aku, kayak Tante iya. J, buku-buku yang awal gitu ya. Dan itu kalau ditargetin ke teman-teman nulis yuk nih, keburu nggak teman-teman? Yakin deh, kalau yang nggak biasa, suruh nulis 150 lembar, mau nulis apa? Gitu kan. Nggak tahu apa yang mau ditulis. Gitu kan. Jadi sayang kalau teman-teman, sahabat-sahabat semua yang di sini tuh nggak ikutan cetak gitu kan. Bahkan kalau setahu aku, kita pasti cetak harga modalnya kan Tante J. Kalau kayak kita tuh yang adaptive learner gitu kan ya, itu udah pasti kesepakatan nih harga cetaknya segini. Dan trainer dapat harga cetak gitu kan. Bahkan kalau pamannya kita butuh dan kurang nih, aku bisa minta punya trainer lain. Udah laku belum gitu kan? Sini aku jualin karena punyaku udah habis gitu. Dan Tante J tahu nggak? Ini nggak hanya dinulis yuk doang loh Tante J. Banyak semua orang di luar sana, teman-teman yang udah punya tulisan bareng, tulisan buku antologi atau kayak nulis yuk gitu bareng gitu ya. Itu ada juga yang nggak mau. Aku tuh juga suka bingung. Kenapa? Itu kan kalian loh di situ. Itu legacy loh buat kalian. Ada apa denganmu? Iya, itu legacy. Itu branding, personal branding kalian. Itu legacy kalian. Itu warisan kalian untuk anak cucu kalian. Kok bisa mereka nggak mau gitu loh. Aku yang waktu itu buku Adaptive Learner, ini aku buka aja ya teman-teman. Maksudnya gini, ini buat sharing. Akademi Trainer itu kan kita 40 orang. Kita target harus punya 1.000 buku. Iya nggak? 1.000 buku dibagi 40 orang berapa? Berarti jatahnya satu orang 30 buku. Wajib. Kalau sama trainer kita wajibin. Wajib 30 buku. Karena buat mencapai 1.000. Karena kalau kita cuma cetak 200 eksemplar sama 1.000 buku, itu beda banget. Beda. Harganya pun jadi beda banget. Jauh banget. Akhirnya Iya. udah kita bisa tuh nyetak akhirnya 1.300 buku. Dan teman-teman, Tante J, percaya nggak aku pesen berapa? Berapa? Aku berani pesen 100 buku. Jadi Aku berani, buat meringankan yang lain juga ya. iya, aku berani pesen 100 buku. Bahkan waktu itu aku setelah menulis, aku diundang sharing tentang adaptive learner sama teman-teman Telkomsel Pamasuka. You know, aku sold 133 buku. Kejual. Jadi 33 buku itu aku akhirnya ngambil lagi dari jatahnya teman-teman sama yang masih stoknya sisa di Academy Trainer. Ya udah mana ada, sini aku bilang gitu, aku beli, orang aku masih banyak kok yang butuh, aku bilang gitu. Aku bilang, dan aku gini, dan setiap kesiapan teman-teman akan bertemu dengan kesempatan. Jadi kalau kalian nggak punya bukunya, yang kalian teman-teman pegang sendiri di rumah, gimana mau jualan? Nggak usah malu jualan. Jualan buku tuh keren banget, guys. Aku aja mie ayam aku jual.
Aku pedagang mie ayam loh sekarang, gitu kan. Mie ayam aja aku jual, somai aja aku jual. Ini buku gue, buku aku, gitu kan. Prinsipnya adalah setiap kita adalah marketing untuk diri kita sendiri. Jadi jangan ngarepin Tante J yang jualin, jangan ngarepin Chris Yu yang jualin, gitu. Orang itu isinya ada tulisan dari teman-teman, gitu. Nah, itu pengalaman. Jadi aku akhirnya sold out di Adaptive Learner itu 133 buku. Dan untuk cetakan kedua, aku juga nggak tanggung-tanggung. Yang lain ada yang aku nggak cetak dulu, yang Mbak yang cetakan kedua. It's your problem, aku bilang gitu. It's your choice. Up to you, aku bilang gitu. Mbak Nuni mencetak berapa? 100, aku bilang gitu. Aku ngambil 100. Dan aku nggak tahu kapan lakunya, whatever. Aku percaya Tuhan aja, itu suatu saat akan laku. Sekarang dari 100 udah sekitar 30-an, karena memang aku retail ya. Aku yang jual-jual retail tuh 30-an udah sold gitu kan. Jadi yang sisa tinggal 70-an. 70-an itu aku sih mikir aja ya udah gampang, nanti tinggal acara. Aku kan sering diundang acara untuk ngisi training atau segala macem. Sekarang kalau ada penulis yang jualan buku susah, caranya gimana? Kita menjadi seorang public speaker, diundang, dibayarkan kita. Bayar 5 juta, bayar 10 juta jadi public speaker. Saya kasih bonus buku 10. Masih wah, seneng banget dong. Iya, benar. Ya karena saya punya bukunya, gitu. Dan itu menjadi materi yang saya sharingkan, gitu kan. Adaptive learner, gitu. Orang-orang belajar bagaimana sih caranya Mbak Nuni menjadi seorang yang adaptive learner, gitu kan. Selain mereka dapat ilmunya, mereka dapat bukunya. Jadi happy penyelenggaranya kan. Bayar aku 5 juta, bayar aku 5 juta, 2 jam, terus mereka dapat buku 10 buat hadiah, bagi-bagi, buat gimmick gitu. Sebentar Mbak Nuneng ya. Oke. Mbak sebentar, saya tinggal sebentar ya. Oke. Iya teman-teman, aku baca-bacain deh sementara Tante J lagi pergi. Assalamualaikum. Oh ya ini udah, Masya Allah. Jadi termotivasi ini ingin menulis Kak Fajri ya, tapi malu. Kenapa malu? Yuk nulis yuk bareng-bareng. Iya setuju Mbak, ini Kak Iki Putri. Nulis untuk punya kenangan bukunya, bisa cerita ke anak cucu. Betul banget. Ini Mas Reza, ini teman aku, sahabat aku. Selamat datang Mas Reza, udah dengerin kita di sini. Keren. Kak Fazi, Ibu, saya mau cetak buku judulnya 2 tahun mengenal cinta. Boleh itu, silahkan tuh. Kak J, aku sambil, Tante J, aku tadi sambil baca-baca ini yang komen-komen. Iya. Iya Mbak Nuneng, jadi kalau ada event gitu kan, kita ada event nih, event nulis buku bareng. Terus ada yang mau ikutan, terus dia nanya, wajib beli bukunya enggak? Jadi kayak, dia mau ikut pun dia punya ketakutan, nanti aku disuruh beli buku nih, kalau diwajibkan beli buku kayaknya lebih baik nggak ikutan gitu. Nah, iya padahal kan gini loh Tante J, kan menulis buku bareng-bareng itu kan berapa? Biasanya Tante J minimal berapa? Berapa orang? Gimana? Berapa orang biasanya nulis buku bareng? Oh, kita tergantung sih, tergantung berapa naskah yang masuk, Mbak. Jadi random banget, ada yang satu buku 40, ada yang 60, ada yang 70. You know, teman-teman, satu buku 40 orang. Taruhlah satu orang itu membeli 10 buku. Udah berapa? 400 ya? 400 itu modalnya nggak besar. Jadi lumayan menghemat. Jadi why not? Itu cuma beli 10 buku, taruhlah satu buku jatuhnya 50.000 kalau nggak berwarna. Tergantung halamannya ya teman-teman. Tapi sepengalaman aku untuk sekitar 150 halaman atau 180 halaman itu bisa di harga 50.000 tanpa warna ya. Kalau aku kan biasanya bukunya Mas Ken itu semuanya selalu full color, makanya harganya di atas 120 semuanya. Tapi kalau nggak yang full color itu zaman dulu masih 50-an. Kalau zaman sekarang ya sekitar 70 lah. 70 kali 10 700.000. 700.000 kalau teman-teman mau jual itu harga 100.000, itu masih untung 30.000.
Benar Kenapa banget. kita beli jual 100.000? Kan ini bukunya langka, limited edition gitu dong. Iya benar, kamu nggak akan mendapatkannya di mana-mana. Iya, nggak ada di mana-mana, nggak dijual, ini tulisan saya gitu. Itu gimana caranya kita menjadi marketing buat diri kita sendiri gitu. Nah kan 70.000, kebayang nggak teman-teman? 70.000 pamannya ya, 70.000 atau pamannya dibikin agak tipis sama Tante Jenny, sekitar jadi harganya 50.000. 50.000 kali 10 kan cuma 500.000. Caranya biar teman-teman nggak ngeluarin modalnya kelamaan, kan kalau bayar ke Tante J lewat, bukan bayar ke Tante J sebenarnya, bayar investasi buku melalui mediatornya si nulis yuk, istilahnya gitu kan ya, bukan bayar ke Tante J. Jadi DP-nya dulu kan biasanya, DP terus satu pelunasannya kapan pamannya. Selagi kalian udah mendapatkan cover buku sama sinopsisnya, langsung open PO. Langsung kita bergegas. Nah, langsung open PO, seminggu 10 beres. Nah, teman-teman ngeluarin duit gak? Enggak. Seandainya ngeluarin pun hanya beberapa minggu doang untuk DP. Karena kan kalau PO uang masuk dulu, gitu kan? Uang masuk, kita juga udah pesan dan langsung tuh nanti diiniin. Ya beda-beda ya cara penjualannya. Ada juga prinsipnya. Saya di sini menjual tidak menyinggung masalah hukum akad jual beli, ya enggak. Tapi kalau di dunia ini masalah PO-PO-an udah paham ya teman-teman sama-sama ya. Jadi jangan nanti dibilangnya Mbak Nuni akad jual belinya nggak kayak gitu, ada barang harus ada ini. Iya nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau kayak ada barang ada uang, tunggu setelah cetak selesai. Tapi soundingnya itu bukan PO ya, soundingnya itu udah lama. Setelah proses si nulis yuk bilang udah ready, go, udah diproduce gitu kan. Jadi silakan dijual. Jadi orang boleh pesan, bayarnya nanti. Cuman kan gambling. Iya kalau dia bayar. Kalau enggak. Nah, itu kalau masalah akad jual beli saya serahkan. Kita di sini bahasnya menulisnya ya, bukan masalah bahas akad jual belinya gitu. Jadi apapun itu mudah dibandingkan teman-teman cetak sendiri, mandiri. Iya. Dengan nama kita sendiri, itu minimal teman-teman harus sediakan uang 40 juta. Benar banget. Atau hanya cuman kalau cuma sedikit, aku cuma mau cetak 100 bukuku sendiri gitu kan. Harganya makin mahal dong. Lebih mahal, Mbak. Bisa 10 juta sampai 20 juta dibandingkan tadi yang 50.000 kali 10 atau 70.000 kali 10, 700.000, pilih mana? 700.000 apa yang 10 juta? Gitu aja Tante J. Iya. Jadi kalau sama aku ya teman-teman, hitung-hitungannya gampang, simple. Iya bingung juga kan kalau misalnya nih diri sendiri yang nulis buku aja nggak mau beli, terus gimana dia mau meyakinkan orang lain buat beli buku itu kan ya? Nah, kan orang dia sendiri nggak tahu, nggak pegang. Kalau saya, buku adaptive learner ini ada tulisan saya di halaman sekian, gitu kan. Terus teman-teman nggak cuma dapat ilmu tentang bagaimana menjadi seorang pembelajar adaptif, tidak dapat hanya dari saya, tapi dari 39 trainer lainnya yang mempunyai pengalaman, mempunyai cerita yang berbeda-beda dengan saya bagaimana menjadi seorang pembelajar. Jadi ini buku kayak ilmu banget. Gitu. Nah, ada pertanyaan aja. Gimana pendapat kakak kalau terbitkan di penerbit minor? Ya kita ini sekarang lagi bahas penerbit minor ya sebenarnya. Betul. Oke. Penerbit minor ini dalam arti apa ya? Penerbit minor itu berarti dia bukan penerbit besar seperti punyaku. Kalau punyaku kan kayak Transmedia Pustaka, itu adalah 5 big company penerbit di Indonesia ya, termasuk Gramedia. Bahkan Transmedia sudah memiliki buku online digital, platform digital tuh sudah lebih dulu dibandingkan 4 penerbit besar lainnya. Dia udah punya 3 penjualan online digital, si Transmedia Pustaka ini. Nah, kenapa penerbit minor? Penerbit minor itu bisa diibaratkan adalah penerbit kecil. Bisa jadi mereka hanya cetak aja sebenarnya sama menerbitkan ISBN. Ya kan? Nggak masalah. Zaman sekarang, kalau dulu gini, penerbit minor tuh bisa jadi ada ya, pilihannya ada 2. Ada yang penerbit kecil, tapi dia bisa masuk ke toko-toko besar. Kayak
aku di Transmedia. Pertanyaannya orang kadang-kadang gini, Mbak Nuni bukunya ada di Gramedia nggak? Ada dong. Nah, itu sih another case ya, karena memang Transmedia Pustaka punya kerjasama dengan Gramedia. Jadi biasanya ada orang yang bertanya seperti itu. Tapi musim zaman sekarang kayak banyak penerbit indie gitu-gitu kan, udah jarang sih yang nanya, ada nggak di buku Gramedia? Orang yang pada ke Gramedia aja udah jarang sekarang. Jadi nggak apa-apa ya Kak, ini Kak Ristia Rahar ya. Nggak apa-apa sebenarnya penerbit Mirror, tergantung kalau aku kembali ke tujuan goal kita awal gitu. Kalau aku berbagi manfaat itu adalah menjadi kebutuhan, dan caranya gimana? Salah satunya kita menulis lewat buku gitu. Menjadi pendidik, kalau saya ya quote saya uh, yang saya temuin buat saya, kalau dulu kan creativity is emas and money is bonus ya. Kalau sekarang menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang edukator adalah pilihan saya. Ada pilihan. Dan berbagi ilmu yang bermanfaat buat yang lain itu adalah menjadi suatu kebutuhan buat saya. Makanya tadi dari awal kenapa menulis adalah menjadi kebutuhan setiap hari. Gitu. Masya Allah. Jadi memang sebenarnya buat J juga mau kita self publishing, mau kita di mayor, semuanya ada plus dan minusnya masing-masing ya. Gimana Betul. kita menerima itu tuh, menerima plus minus yang mana nih gitu. Iya, benar. Kalau memang teman-teman udah yakin bakalan diterima sama penerbit besar, ya kenapa enggak? Pasti nulisnya juga bisa mencarikan kok, gitu. Tapi udah bener belum nulisnya? Kan gitu. Orang yang nulis 2 lembar aja pada malu, pada nggak mau di bukunya, gitu kan? Gimana kalau mau nulis satu buku? Oh, saya, Tante J ya, ini buat teman-teman juga. Pada saat 4 buku saya diterbitkan oleh Transmedia Pustaka, 1 buku doang Cerita Cinta Mami saya pesen 700 dan langsung sold out. Dan seterusnya buku ke-3, 4, 5 saya selalu pesan 1000 eksemplar dan selalu habis. Karena itu menjadi modul training saya. Menjadi kayak yang kalau aku diundang itu jadi buat hadiah. Kalau aku atau benar-benar materinya adaptive learner, ya itu jadi buku, jadi modulnya kayak gitu. Jadi aku nggak apa ya, nggak ragu-ragu untuk pesan 1000 eksemplar Kak J, Tante J. Ya, benar banget. Jadi teman-teman, kita dulu yang harus percaya diri sama karya kita gitu ya. Kalau misalnya kita sendiri nggak pede, ya gimana kita mau meyakinkan orang lain gitu buat percaya sama tulisan kita, teman-teman. Jadi mau terus juga meskipun di self publishing jangan berkecil hati gitu kan. Karena yang penting apa ya? Tulisan itu kan buat sampai ke pembaca itu kan jembatannya adalah publishing ya. Iya. Jadi apapun jembatannya, yang penting tulisan itu sampai ke pembaca. Dibanding Betul. mungkin kalau misalnya, aku nggak mau nerbitin buku lah kalau nggak di mayor. Ya nggak bakal, kalau misalnya ternyata dibuktikan nggak sampai-sampai, mending sambil nunggu biar diterima mayor, mungkin kita bisa personal branding lewat self publishing ya Mbak Nuning ya. Iya benar. Yang kayak buku-buku aku bikin setiap tahun buat kelasnya Mas Ken ini kan ibaratnya ini self publishing. Iya. Cetak mandiri gitu kan. Tapi menurut aku ini udah menjadi portofolio buat teman-temannya Mas Ken dan Mas Ken, bahwa mereka menjadi penulis cilik. Mereka bisa loh nulis. Ya, dan itu keren banget sih, dari kecil mereka udah punya jejak gitu ya. Jadi kalau yang sekelas sama Mas Ken Tan, dari kelas 3, 4, 5, 6, mereka pasti punya 4 buku. Masya Allah. Gitu. Keren banget. Dan ini aku mulai akan masuk ke sekolah-sekolah ya, teman-teman. Aku akan mulai jadikan ini menjadi suatu, entah nanti jadi ekskul atau entah nanti ini jadi kenangan gitu ya, kelas 3 SMP-nya gitu kan, atau organisasi OSIS-nya. Mereka punya pengalaman dan mereka bisa tuliskan itu. Bagaimana selama 3 tahun bersekolah di situ dan mereka sampai memiliki challenge untuk menjadi anggota OSIS, bahkan nanti pengurus-pengurusnya punya pengalaman masing-masing gitu, namanya kayak gitu. Jadi aku mau masukin ke sekolah-sekolah. Ya, jadi memang peluang menjadi seorang penulis itu
nggak sesempit yang kita harus nulis buku terus baru bisa dapat uang tuh enggak ya Mbak Nuning ya. Penulis itu Oh, banyak beneran. banget dong kesempatannya ya, Bener. peluang-peluangannya. Oh ini ya, jadi kalau di sini banyak ya Tante J ya yang merasa kalau jadi penulis tuh bakal dapet duit nih gitu ya? Iya, tapi eh, dia nggak dapat duit gitu loh. Jadi ngerasa kayak, ah ngapain gitu nulis. Mungkin mereka beranggapan bahwa ya cuman bisa nulis buku aja gitu, jalan untuk Ih dapat duit salah, dari menulis. salah teman-teman. Justru kalau aku kayak menulis buku melalui penerbit mayor, mayor tadi ya, kita kalau ngurusin royalti itu berapa? 6 bulan sekali ya, atau 3 bulan sekali. 6 bulan sekali dan berapa sih Tante J tahu lah gitu kan. Ya, Dibandingkan persenannya. cuan yang tadi aku bilang aku sold out 130 buku di Telkomsel Pamusuka gitu ya di kantor lamaku di Papua gitu kan. Itu ya lumayan bisa buat modal lagi. Jadi bagi aku ya kenapa mereka mau beli seharga itu? Bukan beli bukunya, tapi mereka menghargai waktu dan tenaga aku dan teman-teman trainer untuk menulis. Gitu loh. Iya, Jadi jangan mikir duitnya dulu. Yang ini balik lagi ke tadi quoteku yang pertama, berarti creativity is emas, money is bonus. iya. Apapun itu nanti selama kesiapan ada dan kesempatan itu muncul kita dengan kesiapan, ya nantinya akan menjadi rezeki yang berkah dan berlimpah. Gitu. Iya, teman-teman. Ih, mana nih Terus, ada Kamel temen aku, sahabat aku, adik aku nih. Hai Tante, sama Nina. gimana gimana Tan? Iya, jadi sebenarnya apa ya, nggak sesempit itu gitu lah teman-teman. Nggak yang, ah ini kan tulisan aku cuma 2 lembar, masa mereka harus mengeluarkan uang 100.000 gitu untuk beli bukunya. Enggak ya. Ya Enggak. kali, hello, udah bisa nulis 150 lembar belum? Tapi lucu ya pertanyaan itu. Padahal tadi yang kita bilang kalkulasinya kalau sama Mami Nuning tuh gampang. Nulis 2 lembar, terus beli buku harga 100.000 karena mungkin full color, terus dijual dengan harga 150.000 atau 125.000 aja, lu udah dapet duit. Kan Iya. begitu hitungannya logikanya. Lah ini beli aja nggak mau, gimana mau jualan? Iya benar banget. Jadi kan, jadi itu baru masuk pertanyaan kayak gitu ya. Mm-mm. Pertanyaan bahwa eh, wajib nggak nih kayak ada ketakutan gitu kan untuk beli buku. Terus Mm-mm. mungkin ya yang mereka takut ini karena mereka ngerasa nggak punya uang. Tapi Mm-mm. menurut dia justru karena kamu nggak punya uang, kamu jualan biar dapat Yes, duit. bener. Iya kan? Iya. Tadi udah diajarin sama aku kan, terlepas dari akad jual belinya prinsip orang Iya. masing-masing. Kalau pamannya kayak aku, biasanya aku beli 1.000 buku dari penerbitku nih Kak J, Tante J. 500 buku, biasanya aku serahin ke editor. Jadi 500 buku buat PO, open PO, dan itu editorku yang ngurus ya. Jadi transfer-transfer semuanya ke dia, segala merchandise, segala macam tuh editorku Tante Intan yang ngurus. Aku tinggal ngejual yang 500 buku. Dan 500 buku itu ya teman-teman, nggak nggak sebanding sama royalti 2.000 buku gitu kan. Ya 500 buku itu malah jadi cuan sebenarnya buat kita. Karena Iya. kalau kita jadi sama aja prinsipnya di penerbit mayor, kenapa kita dapat cuan? Karena kita biasanya dapat harga modal atau dapat diskon penulis. Ini Iya. belak-belakan aja. Kita dapat diskon penulis. Tapi kita harus jual sesuai dengan harga distribusinya penerbit. Jadi bayangin, pamannya diskon penulis 25%. Ya udah kita dapat duit dari 25% itu. Atau kalau mau dibundling, biasanya aku bundling nih Tante J buat teman-teman yang bingung gimana cara jualnya. Gampang banget. Jadi pamannya harga buku kita 75.000. Kita jual 100.000, tapi mereka dapat merchandise dari kita. Dapat buku tulis yang lucu, dapat pouch, dapat apa, dan nilainya sebenarnya sudah masuk ke situ, bisa dimasukin pamannya. Ini hitung-hitung aja lah dikalkulasi. Jual di 100.000, dapat duit nggak? Jadi kok tadi ada yang lapor atau ada yang komplain ke
ke Nulis Yuk atau ke Tante J, udah saya nggak punya duit gitu. Justru dengan nulis bareng-bareng itu bisa mendatangkan uang. Jadi lo mau gimana? Mau duduk aja terus dapat duit gitu nggak Nah, bisa. orang kalau mau duduk doang, tidur doang, ya nggak dapet duit. Sekarang gini loh, kayak teman-teman banyak yang bertanya ke aku, ini di luar menulis ya Tante J. Iya. Mbak Nuning kenapa sih udah pensiun? Udah banyak duit? Masya Allah, Alhamdulillah gitu kan, dapat dari uang pensiun. Kok Mbak Nuning masih mau aja kerja? Kerja dalam artian dari rumah ya, berkarya. Kok masih aja mau jualan mie ayam, mau jualan cemil-cemilan, mau jualan apa sih makanan yang nggak gue jual, gue ada semuanya gitu. Lo butuh apa? Ada, aku bilang gitu. Mau ayam ungkep kayak apa, kayak sambel kayak ada gitu kan. Aku berpartner dengan siapapun, aku bilang gitu. Buat apa? Kalau aku masih mau berrepot-repot, kalau kata orang, Nuning mah orangnya mau repot, ribet katanya gitu. Aku berrepot-repot, aku masih bekerja, aku masih produktif, masih mau ini, buat apa? Kalau aku punya uang yang lebih, aku bisa sedekahnya lebih. Iya. Tidak mengurangi cash flow yang uang pensiunan. Tidak mengurangi cash flow gaji yang diterima dari suami. Gitu. Jadi kenapa aku mau repot? Ya seneng. Dapat duit nanti bisa bagi-bagi. Bagi makanan, bagi-bagi uang dari hasil jualan. Kayak gitu. Jadi nggak usah malu, mau jualan apa aja. Apalagi kita jualan buku kita sendiri. Bahkan Iya. teman-teman nulis yuk nih, aku bilang gitu. Kalau udah punya buku barengan nulis yuk, barengan Tante J nih, gitu kan. Bikin event IG live kayak gini. Bikin Zoom. Namanya gitu kan. Tentang materi-materi ini. Orang akan semakin dikenal. Tadi dari awal, yang nggak nyimak dari awal, bagaimana perjalanan aku menjadi seorang penulis gitu kan, the journey of the writer gitu, dari tahun 2010 2011 aku mulai belajar menulis sampai menemukan bahwa aku bisa menjadi penulis gitu kan. Jadi nggak instan ya teman-teman. Ciluba gitu ya. Iya, orang manggil aku untuk sharing di kantornya, di Dharma Wanitanya, tentang bagaimana kreatif mom gitu kan, kreatif mompreneur, tentang bagaimana aku bisa membuild up Oma Ken Ken, tentang bagaimana aku bisa menulis dan mengajarkan materi menulis gitu kan. Itu nggak instan, nggak cuman aku bikin satu buku bareng Tante J yang hijau itu doang. Tapi banyak perjalanan yang harus dilalui. Dan tadi yang dari awal aku udah bilang, itu membangun personal branding. Bahkan anak kecil yang SD kelas 3, 4, 5, 6 tadi, aku udah ajarkan bagaimana mereka memiliki satu buku, dan itu menjadi legacy mereka. Bagaimana itu menjadi personal branding mereka. Aku dulu dibikinin Mami Nuning loh buku. Gue bisa loh nulis. Kita kan nggak tahu. Dari kelas 3, 4, 5, 6 sebanyak 150 30 anak, 40 anak itu nanti bakal siapa yang menjadi penulis beneran? Iya. Dan dia Menurut pasti membekas banget. betul. Aku sih nggak mikirin nanti Mami Nuning diucapin terima kasih gini-gini ya. Karena bagi aku di sisi aku itu legacy aku juga. Pengen kayak Kak Tante J nih, setiap bulan menelurkan buku. Kalau aku ya udah setiap tahun lah, buku anak-anak dulu pamannya gitu kan, di samping buku aku sendiri pamannya gitu. Jadi ya itulah tadi, kalau di sini yang pada denger dibilang Mbak Nuni mah ngomongnya cuek banget sih, ceplas-ceplos. Ya emang kenyataannya seperti itu gitu kan. Jadi kalau nggak usah jauh-jauh ya Tante J, mungkin mohon maaf, sesama teman-teman deket aku aja mungkin yang banyak yang bilang gimana cara jualnya nih buku. Ya gimana caranya, kan lu punya event. Kalian bisa create event. Bikin kelas seminar, Zoom. Loh aku waktu di Pamasuka, Telkomsel Pamasuka tuh, Tante J. Aku sampai temenku yang undang aku kan, manajer, itu Kak Widya namanya. Dia sampai bilang gini, sorry ya Tante Widya, ini aku buka-bukaan, biar orang melek semuanya. Tante Widya sampai bilang gini, Ning, lu sharing ya, tapi gue gak bisa bayar lo. Nggak apa-apa, emang aku seneng kok berbagi, emang aku seneng ngoceh kok, ya udah yuk gitu kan. Udah, dan aku nggak ada niat apapun menjual buku, nggak, karena memang yang aku sharing memang materi di dalam buku aku, yang kalau tadi kata Tante J hanya 3 lembar 4 lembar dari
Satu Satu buku yang 200 halaman. Tulisan aku segitu. Dan aku bisa laku loh teman-teman. Jadi akhirnya di situ pada, keren ya Mbak Nuning ini materinya gitu kan. Oh iya, materi itu ada di buku ini. Materi aku sharing ada di buku ini. Terus teman-teman langsung bilang, Mbak Nuning beli dong, beli dong. Bos-bosnya juga pada, Ning beli nih buat teman-teman semuanya di sini. Akhirnya ya itulah. Qadarullah langsung sold out, habis. ya sebenarnya dari sekian banyak teknis yang bisa kita pelajari itu yang harus kita benerin mindset dulu ya Mbak Nuning ya. Ya, Benerin mindset teman-teman. ya mindset, niat gitu kan. Lurusin niatnya mau apa gitu kan. Kalau masalah, aku percaya banget rezeki itu udah ada yang ngatur dan rezeki itu nggak salah alamat. Rezeki udah Bener. hafal alamat kita, guys. Nggak bakal nyasar ya. Gak bakal nyasar. Jadi Meskipun PPKM gitu ya, tetap dia bakal bener. nyampe. Sekarang gini loh Kak, Tante J, simpelnya. Ini kita masih berapa lama? Kita udah 1 jam lebih Mbak Nuning. Oh ini Gak boleh? kerasa ya. Udah bisa ya sekarang? Udah. Udah bisa bablas mau berapa lama sih. Kalau dulu Oh ada timernya ya. Kalau iya udah iya. 1 jam. Aku takut aja tiba-tiba kita terputus Tante J. Ini satu lagi nih simpelnya nih Tante J. Masih pada mau dengerin gak sih? Mau kan? Mau, mau. Simpelnya gini loh. Kalau ada orang yang nggak mau beli buku kita, nggak ada yang mau beli, nggak mau beli buku yang ditulis sendiri gitu kan? Berarti kan dia nggak punya kesiapan. Tadi aku bilang kesiapan itu akan bertemu dengan kesempatan. Kalau tidak ada kesiapan, tidak akan ada yang kesempatan itu mampir ke kita. Sumpah, bener, aku bilang. Kenapa? Aku bikin kedai mie ayam. Ya bikin aja. Aku bahkan belum tahu loh. Ya open PO ada ya yang via online. Tapi kalau enggak kan tetap aja kedai aku buka tiap hari. Aku selalu berdoa, hanya berdoa pada Allah nih. Ya Allah, aku udah siap jualan. Tolong dong datengin pembeli. Tolong dong, gitu kan. Karena ini bukan rezeki untuk aku aja, tapi buat karyawan aku. Karyawan aku punya siapa? Punya anak-anak, punya istri. Udah gitu. Balik lagi nih ke buku. Terus kalau pamannya aku mau nawarin online, aku udah punya. Jadi, halo? Halo? Iya, Masih dengar? masak nggak? Tadi Nah, sempat muter. iya sempat muter ya. Jadi, kalau kedai buka tiap hari, aku punya kesiapan. Ragu nggak aku untuk nawarin Tante J? Tante J mau beli mie ayam nggak? Gitu kan. Aku ada nih, Nggak, masih udah siap nih ya. udah siap kan? Balik lagi ke buku. Kita udah nulis, terus kita nggak mau beli bukunya. Terus pas pada saat nawarin, orang yang WA nanya, boleh lihat nggak difotoin bukunya? Boleh lihat nggak di videoin? Pembeli tuh macem-macem loh. Iya. Boleh nggak difotoin daftar isinya? Lah kalau kita nggak siap, bukunya nggak ada di kita, gimana kita mau videoin? Gimana kita mau kasih foto, daftar isinya apa aja? Ya kan? Mana? Gitu, nggak ada. Ini buku yang Mas Ken ini sekarang ada daftar isinya nih. Tuh. Ada daftar isinya nih. Jadi mereka tinggal lihat nih. Siapa? Mau apa nih? Gitu. Itu balik lagi ke situ. Kalau teman-teman nggak siap dengan apapun, ya udah tidur aja. Tidur juga capek. Ya tidur aja capek bangun-bangun langsung aduh capek baru bangun tidur ya. Oke deh. Iya, gitu. Selanjutnya nih Mbak Balik Nuning, lagi ke situ. sebelum kita tutup pesan-pesan nih buat penulis pemula nih yang baru mau mulai dari Mbak Nuning. Nulis aja. Udah pesennya itu aja. Nulis aja, kemudian bergabung dengan komunitas yang memang bisa mendukung apa yang kita mau. Ya kalau pamannya nggak nggak sesuai dengan komunitas yang ini, yang satu, ya silakan cari komunitas yang lain. Apapun itu, karena
komunitas atau teman-teman yang memiliki energi positif sama kita, itu akan bisa menguatkan kita, akan bisa membuat kita terpacu dan termotivasi. Ya kalau pamannya mau jadi penulis, ya gabungnya sama komunitas-komunitas penulis. Silahkan, siapapun itu, mau nulis yuk kek, mau yang lain kek. Ya kan Tante J? Nggak mesti ke Iya, nulis yuk gitu loh. Kita sih nggak bebas aja harus. gitu. Bebas. Betul, selama tujuan kita tercapai. Jadi itu aja. Kalau dari aku, apa, menjadi seorang pendidik tadi adalah suatu pilihan buat aku. Itu yang aku pilih, makanya aku sekarang kerja dari rumah. Dan berbagi ilmu yang bermanfaat itu dijadikan sebagai kebutuhan. Itu aja titik pesannya. Jadi buat teman-teman penulis baru yang baru menulis, boleh mampir ke IG aku, cerita Mami. Kalau cerita Mami itu aku udah lumayan agak belum aku update lagi ya. Tapi biasanya tulisan di cerita IG cerita Mami itu benar-benar yang Iya. halo, Ya, ada Mbak Nuning. agak muter, agak muter ya. Iya. Iya, iya. Enggak lagi kok. Jadi itu halo? Halo, ada Mbak Nuning. Oke, aman ya. Bentar. Jadi itu aja. Jadi jadikan kita berbagi ilmu yang bermanfaat itu menjadi satu kebutuhan. Dan media salah satunya adalah kita menulis. Jadi kalau di IG aku, di Nuning Widowati, itu pasti ada tiap hari tulisan. Biasanya ada kode-kodenya. Jadi boleh dilihat template aku kayak gimana sih cara menulisnya. Kalau cuma tulisan-tulisan yang nggak masuk ke cerita Mami itu seperti apa, kayak gitu. Oke deh. Makasih banget ya Mbak Nuning ya buat hari ini. Gak kerasa Sama-sama. banget. Ternyata Nggak kerasa, obrolan panjang. udah 1 jam Ya? lebih. Iya, 1 jam lebih. Nanti videonya J-Save di IGTV ya, biar teman-teman yang mungkin ketinggalan bisa ulang lagi di IGTV ya teman-teman ya. Nah, itu ada yang bertanya tuh, Tanda J, Apa? Yang apa mana ya tuh? Mbak? Amelia Zen. Mau ikut kelas nulis, bisa nerbitin buku dong, Mam. Caranya gimana? Boleh, mau ikut saya boleh, mau ikut Tante J boleh, yang lebih udah punya komunitas, bukunya banyak, silakan. Bahkan nulisnya nggak mesti 150 halaman ya, Tan? Berapa biasanya? Biasanya kita 900 kata sih Mbak. 900 900 kata kata, sekitar 3 sampai 4 halaman. 3 sampai 4 halaman ya. Iya. Lumayan loh, itu 3 sampai 4 halaman. Kita aja kemarin disuruh nulis 2 halaman aja, kebablasan Pada ya, Tan? keren. Pada Tetap kurang, ada yang ngaret ya. ada juga yang kelebihan. Oh, ada yang kelebihan. Kebablas gitu ya. Kebablasan. Tapi kalau untuk pemula mungkin 2 halaman atau 3 halaman ya cukup ya. Cukup deh, Sangat pasti deh. membantu. Iya, salam kenal Sangat Mbak J dan membantu. Kak Nuning. Bermanfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jadi jangan ragu-ragu untuk menulis. Nulis aja. Kalau kata Mbak Nulis. Neneng kan, nulis Iya. aja. Terus kalau udah nulis, bukunya udah cetak, jangan lupa jualan, oke? Ya, benar. Jualan. Jadi banyak sebagian kita malu buat jualan. Ya, orang bukunya sendiri tuh malu jualan. Karena kita adalah marketing kita sendiri. Kita yang tahu apa tulisan kita. Ya, setuju banget. Kita bukan Oke. minta-minta kok ya, kita kan jualan. Oh, iya bener. Dan gini loh, orang beli buku itu mindsetnya bener kata Tante J tadi sebelum kita tutup ya. Mindsetnya harus dibenerin. Orang beli buku kita itu bukan beli bukunya, tapi menggantikan manfaat atau menggantikan investasi manfaat dari buku dan menghargai waktu, tenaga, dan pikiran penulisnya. Dan orang lain gak bakalan bisa menghargai waktu kita kalau kita sendiri nggak bisa menghargainya gitu ya Mbak Nuning ya. Ya, setuju. Betul. Oke deh teman-teman, mungkin itu ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Mbak Nuning karena pasti seru banget, masih masih panjang sebenarnya obrolan kita.
Tapi Iya, karena terbatas waktu, di sini juga udah waktu azan asar. sama. Terima kasih banyak ya buat Mbak Nuning udah mampir ke Nulis Yuk. Semoga obrolan kita Sama. bermanfaat. Siap. Sukses ya untuk nulis yuk. Amin. Mbak Nuning juga sehat Ya, semua sekeluarga. ya. Jangan lupa follow IG aku teman-teman. Iya. Indawati. Kita nanti ketemuan di Simak sana. tulisan-tulisan Mbak Nuning setiap hari. Yes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya KJ. Ya. Masya Allah ya teman-teman ya. Banyak banget ilmu yang didapat dari Mbak Nuning, khususnya dia jadi belajar banget itu ilmu marketing, marketing buku ya. Karena kebanyakan kita malah malu untuk jualan buku kita sendiri. Apa? Wah, bagus ya. Sudah selesai ya semuanya ya. Oke deh teman-teman, terima kasih untuk live pada hari ini. Semoga live-nya bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.